Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Basirun SPD, mahasiswa PPG PAI Daljab BED 1 LPTK UIN Salatiga tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja UKIN pada kelas 5 SD Jeruk, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, dengan materi bab 1 PS Al-Ma'un semester 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mari kita akan belajar bersama tentang Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Namun sebelum kita belajar bersama, kita berdoa terlebih dahulu dan ketua kelas untuk memimpin doa. Action please. Let's pray together. Ya, good morning untuk anak-anakku semua. Selamat pagi anak-anakku semua. Luar biasa. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Baik. Bilang apa kalau kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kegiatan belajar bersama kita mulai, ini Pak Mamat akan memeriksa kesiapan belajar kalian. Yang pertama yaitu kehadiran. Mbak Angel hadir, ya. Mas Nano hadir, Mbak Anika, Mbak Okta, Mbak Siva, ya. Itu semua ya. Kemudian kerapian pakaian kalian. Saya cek semuanya. Mohon semuanya untuk berdiri. Baik. Nah, baju sudah rapi semua. Silakan duduk kembali. Baik, saya kira kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku semua, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada NKRI, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Mbak Angel maju untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-temannya diminta untuk berdiri. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Anakku semua, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang IS Al-Ma'un, baik membaca maupun memahami IS Al-Ma'un secara bersama-sama. Ya. Sebelumnya untuk mengingat hafalan kita, coba kita baca bersama-sama IS Al-Ma'un. Ya, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Siapa yang masih ingat Al-Maun turun di kota mana? Ayatnya ada sekali lagi ya. Jumlah ayatnya ada berapa? 7. Sekali. Untuk persepsi anak-anak semua, siapakah yang sudah hafal juz amma? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dari mana yang sudah hafal? Terus kalau sore mengaji di TPK apa tidak? Ya, bagus sekali. Kalau sore tetap mengaji, istiqomah untuk belajar mengaji. Nah, tadi malam kira-kira sudah mengaji Al-Quran apa belum? Alhamdulillah. Kalau di rumah mengaji ya? Karena ngaji itu sangat penting untuk kehidupan kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Motivasi untuk anak-anakku semua pada pagi hari ini adalah hiasilah lisanmu dengan membaca Al-Quran, karena kelak Al-Quran akan menolongmu. Jadi semakin sering kita membaca Al-Quran, kelak pada hari kiamat di akhirat ya, Al-Quran akan memberi pertolongan untuk kita semua yang rajin membaca Al-Quran. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah dengan baik dan benar. Nah, ini melalui model pembelajaran quantum learning. Peserta didik dapat membaca surah Al-Maun melalui pembelajaran cooperative learning dengan benar. Peserta didik dapat memahami bacaan mim mati melalui model pembelajaran cooperative learning dengan benar. Peserta didik dapat mengartikan surah Al-Maun melalui match dengan benar. Peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam GS Al-Maun terhadap anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar melalui model pembelajaran cooperative learning dan project based learning. Anak-anak, kita akan belajar membaca GS Al-Maun dengan benar. Ini saya kasih contoh terlebih dahulu ya. Saya kasih contoh cara membaca GS Al-Maun dengan baik dan benar menggunakan ilmu tajwid ya. Ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, tuh. Jadi membaca Al-Quran harus menerapkan ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid itu ada banyak sekali. Ada hukum nun sukun dan tanwin, ada hukum mim sukun ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini yang kita akan pelajari yaitu tentang
mengenal hukum tajwid mim sukun. Ya, mim sukun. Nah, mim sukun dalam tajwid ini ada 3 bacaan. Pertama, ikhfa syafawi, yang kedua idgham mutamasilain, dan yang ketiga idhar syafawi. Nah, untuk lebih jelasnya tentang hukum tajwid mim sukun, mari kita simak video pembelajaran tentang hukum tajwid mim sukun bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah selalu memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan kajian kita tentang ilmu tajwid. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Ahkamul mim as-sakinah. Ahkamul mim as-sakinah. Hukum mim yang dibaca sukun. Mim sukun. Mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran, maka hukumnya terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Ya. Satu, ikhfa. Yang pertama adalah al-ikhfa asy-syafawi atau ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah mim sukun apabila bertemu dengan huruf ba. Yang kedua adalah al-idgham al-mutamathilain. Idgham mutamathilain. Yang kedua adalah idgham al-mutamathilain. Idgham al-mutamathilain yaitu apabila ada mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim huruf yang sama. Mim bertemu mim. Kalau ikhfa syafawi mim bertemu ba. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah izhar. Ya, al-izhar, izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Alif, hamzah. Baik anak-anakku semua, setelah kita menyimak video pembelajaran tadi ya tentang bacaan hukum mim sukun, mari kita terapkan bersama-sama dalam surah Al-Maun. Ya, kita terapkan bersama-sama ketika ada hukum mim sukun, kita terapkan 3 bacaan tadi. Ya, oke, dalam yang ketiga, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yaqulul yatim. Wa yahuddu ala ta'amil miskin. Anakku semua, setelah kita membaca QS Al-Maun dengan benar, kita lanjutkan, kita memahami QS Al-Maun dengan benar. Kita simak bersama artinya dalam ayat-ayat QS Al-Maun. Yang pertama yaitu bunyinya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din.
Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian alladzina hum yuraun. Orang-orang yang berbuat riya. Riya di sini adalah melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah, akan tetapi untuk mencari pujian orang lain atau kemasyhuran atau ketenaran di masyarakat. Ya. Kemudian wayamna'unal ma'un, dan menolong dengan barang yang berkurang. Itulah orang-orang yang mendustakan agama dalam QS al-Ma'un. Bisa dipahami? Ya. Paham? Paham. Kita membaca bersama, kita memahami bersama. Sekarang saya minta kalian untuk membentuk menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi tentang seputar materi QS al-Ma'un. Kelompok 1 Mbak Okta dan seterusnya, kelompok 2 Mbak Siva dan seterusnya. Silakan membentuk kelompok dari sekarang. Kelompok semua ya. Nah, ini membentuk menjadi 2 kelompok. Aku semua sudah membentuk kelompok ya. Silakan diskusikan 3 sikap terpuji yang sesuai dengan kandungan QS al-Ma'un. Nah, ini ada media pembelajaran dengan Chromebook, yaitu bisa digunakan untuk sebagai tambahan media belajar lewat internet. Silahkan kalian diskusikan, manfaatkan teknologi yang ada di lingkungan sekolah kita menjadi bermanfaat. Ya, silahkan diskusikan 3 sikap terpuji yang sesuai dengan kandungan QS al-Ma'un. Mulai dari sekarang ya. Oke, baik, diskusi selesai. Silakan kelompok 1 untuk maju, presentasikan 3 sikap terpuji. Ayo kelompok 1 perwakilan, maju. Bahkan Mas Sajid dibacakan 3 sikap terpuji menurut diskusi kelompoknya. Membantu fakir miskin, saya anak yatim, disiplin waktu sholat. Oke, baik sekali ya jawabannya ya. Lanjut ke pertanyaan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 perwakilan untuk maju. Diskusi hasil diskusinya disampaikan di depan. Silakan perwakilan. Yuk. Jika sikap terpuji menurut kelompok 2 adalah ya. Ya. Baik sekali ya, jawabannya sudah sesuai? Nah, untuk kelompok 2. Anak-anak, tugas kelompok selanjutnya yaitu buatlah kartu potongan ayat dari surah QS al-Ma'un dan terjemahnya tanpa diberi nomor ayat ya. Kemudian menjodohkan potongan kartu ayat dan terjemah tanpa melihat. Kemudian perwakilan maju di depan untuk memeragakan potongan kartu ayat dan terjemah QS al-Ma'un tersebut. Ya. Dipahami ya? Nah, kalau sudah bisa, silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang, didiskusikan dengan baik. Nah.
Jadi kelompok mana yang sudah siap? Ya, kelompok 2 silakan maju presentasi. Silakan. Tanggapan kelompok 1, apakah hasil diskusi kelompok 2 sudah sesuai? Sudah sesuai ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, silakan kelompok selanjutnya maju. Kelompok 1. Nah, silakan dipresentasikan hasil diskusinya tentang menjodohkan potongan kartu dan terjemah, kartu ayat dan terjemah. Tanggapan kelompok 2, apakah kelompok 1 sudah sesuai? Sudah sesuai. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, nah ini menunjukkan bahwa diskusi kalian sudah sangat baik. Baik anak-anakku, semua diperhatikan. Silahkan komunikasikan dengan kelompoknya masing-masing. Sebutkan pesan-pesan mulia yang terkandung dalam QS Al-Maun. Contoh sikap yang menyayangi anak yatim yang benar. Ya, putra kelompok 1. Baik, menyayangi anak yatim. Contoh sikap menyayangi anak yatim yang benar adalah ya, nyantuni atau tidak menghardik anak yatim. Kelompok 2, pendapatnya bagaimana tentang pesan mulia yang terkandung dalam QS Al-Maun? Baik, terus contohnya membantu fakir miskin ini apa? Ya, boleh memberikan bantuan pada teman yang miskin. Baik. Dapat kita simpulkan bersama. Jadi, sikap kita kepada teman yang yatim ini adalah sikap harus selalu menyayanginya dengan bukti tindakan yang nyata kepada anak yatim. Nah, ini menguji hasil kemampuan dari masing-masing kelompok ya. Ini mencari hukum tajwid, hukum mim sukun yang kalian pelajari tadi. Kalian temukan dalam surah Al-Maun. Dan kemudian hukum mim sukun dan tanwin dan mat pada surah Al-Maun. Kelompok 1 mencari hukum hukum non sukun dan tanwin. Kelompok 2 mencari hukum bacaan mat. Carilah hukum tajwid selain hukum mim sukun pada QS Al-Maun di bawah. Dari kelompok 1, carilah hukum non sukun dan tanwin. Siapa yang berani? Baik, Mbak Siva, silakan maju ditunjukkan temannya. Baik, kelompok 1 an-sholatihim bacaan ikhfa. Betul ya? Dan nun sukun bertemu dengan shot, namanya bacaan ikhfa. Bukan untuk kelompok 1. Kelompok 2 mencari hukum bacaan mat. Silakan maju. Ya, Mbak Okta, mewakili kelompoknya. Ya, coba disebutkan hukumnya. Bacaan ya, bacaan matobi'i. Bagus sekali, cepat semua kedua kelompok mencari hukum tajwidnya. Betul untuk kelompok 2. Ini sebagai tugas evaluasi kalian secara menyeluruh. Silahkan kerjakan
soal yang ada di depan. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya, saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan soal yang ada di depan ini. Tugas selesai? Baik. Gunakan. Baik, setelah saya evaluasi tentang PS Al-Maun, di antara kalian semua nilainya sudah baik, sudah di atas passing grade semua, di atas 75 semua. Jadi ini membuktikan bahwa kalian sudah benar-benar memahami tentang PS Al-Maun. Namun ini juga ada tugas individu lagi, nanti dikerjakan di rumah ya. Ini sudah saya sediakan link. Nanti linknya ini saya share di grup kelas dan bisa diakses melalui Google Form ya, Google Form. Nanti silakan diklik linknya dan dikerjakan soalnya dan nilainya langsung otomatis keluar. Nah, ini untuk penutup anak-anak semua ya, untuk penguatan ya, sebagai kegiatan penutup ini penguatan untuk anak-anak semua. Jadi kalian harus mampu berusaha setiap hari untuk selalu membaca Al-Quran dan menerapkan nilai-nilai sikap terpuji yang terkandung di dalamnya. Yang kita pelajari tadi ada PS Al-Maun, berarti kita sekuat mungkin untuk menerapkan nilai-nilai sikap terpuji yang terkandung dalam PS Al-Maun, karena itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian refleksi kita. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran pada pagi hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Jadi untuk kegiatan pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat tentang hasil karya berupa kaleng sedekah yang nantinya akan kita fungsikan untuk infak sedekah bagi teman kita yang yatim ataupun yang membutuhkan bantuan di lingkungan sekolah. Jadi anak-anak semua, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kita akhiri pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian dari Pak Mamat ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.